ketinggalan Bapak record. Nah, supaya nggak ketinggalan ya Bapak record, jadi nanti Clara juga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak mohon maaf sama Yuliani, Pak. sama Yuli. Yuliani. Oh Yuliani. Yuliani, ya, aduh Ya. salah data nih. Yuliani ya. Oke, Anfisman aja ya kita belajar anatomi fisiologi manusia. Iya, Ini Pak, siap. ada beberapa materi sebetulnya yang dikhususkan untuk anatomi fisiologi manusia. Zahra udah punya ini belum? Udah kan? Belum, Pak. Ah, Belum. 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 Udah Bapak share loh ke anak kelas 12 yang lain. Oh, Zara belum dapat, Pak. Kayaknya belum nyampe di sini ya. Belum Oh, nyampe ini di sini, nanti Zara cari. di asrama apa ini? Ini di datar. Kita satu asrama kok, Pak. Oh, di datar. Ya udah Ya. deh Bapak titipan nanti bersama dengan Ustazah Nisti kan lagi ini ya servis laptop nih, alhamdulillah udah Iya. selesai. Nanti Iya, iya. Bapak titip flash disknya ke Oh, Ustazah Nisti, kopi sama Zahra sebarin ke teman-teman ya. oh iya, Pak, siap. Nah, jadi lebih enak lah. Jadi Iya. selain Zahra punya model-model 3 dimensi untuk pembelajaran biologi, tapi ini jangan kasihin ke siapa-siapa ya, ini mah cuma kita-kita aja. Iya, iya, Pak, siap. Ya. Sampai kuliah juga ini bisa dipakai ya. Dan ini nggak usah pakai pakai serial key langsung jalan. Ada beberapa bagian ya, ada sel, ada kulit, ada skeletal system. Nah ini untuk rangka, muscle tissue, kemudian dilanjutkan dengan otot ya dan jaringan otot, kemudian jaringan saraf, sistem endokrin, sistem sirkulatori ya, sistem peredaran darah, nah, sistem limpatik, jadi sistem peredaran darah getah bening ya kalau bahasa Indonesianya tuh. Pernapasan, digestif, pencernaan, urinary, ekskresi ya, urin dan sistem reproduksi gitu. Nah, sel udah berarti integumentary ya, sistem ini nih ya, sistem kulit ya, ini integumentary ini. Jadi sebetulnya bahasan kelas 11. Boleh ngacak aja deh, Zahra lebih tertarik jadi dokter apa nih? Kebetulan Pak Zara nggak pengen jadi dokter. Nah, ini dokter semua ini ilmu kedokteran. Zahra pinginnya apa nih? Jadi kita bahas aja Eh, sebentar. Kayaknya Jantung. dari respiratori aja, Pak. Oke, respiratory ya, sistem pernapasan. Wah, ini kayaknya pas banget nih, pas lagi COVID kayak gini. Nyerangnya kan di sini. Oke, let's Iya. see what it like. During inhalation, air containing oxygen passes through the nose and mouth to the lungs. During exhalation, air containing carbon dioxide and other waste passes out the same path. This process of moving air in and out of the lungs is called pulmonary ventilation. In the lungs, oxygen travels from tiny air sacs called alveoli into the bloodstream. At the same time, carbon dioxide travels from the bloodstream into the alveoli for elimination. This process of gas exchange between the lungs and the blood is called external respiration. Internal respiration exchanges gases between the blood and the body's cells. Oke, ini adalah sistem During pernapasan inhalation, internal dan air containing eksternal ya. Jadi kalau sistem pernapasan eksternal itu terjadinya di paru-paru ya. Sedangkan pernapasan internal itu terjadinya di dalam sel. Ini sering banget terabaikan oleh kita ya. Nah ini masih eksternal sebetulnya. Pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah itu yang merah itu oksigen, yang merah biru ini ya, yang merah biru ini karbon dioksida. Nah itu yang masuk tuh. Nah ini ya, ini Iya, adalah oksigen. Jadi diikat oleh sel darah merah ya. Karena sel darah merah mengandung high protein, hemoglobin ya, di sana nanti ditangkapnya. Sedangkan CO2 dia dikeluarkan. Nah, ini tolong bisa dipahamkan kepada teman-teman pernapasan internal dengan eksternal ya. Kalau eksternal dia berarti ada di paru-paru, sedangkan internal ada
di dalam sel. Oke, kemudian kita lihat nih external respiration. Nah, ini jadi sistem pernapasan eksternal. Langsung dia menuju ke sini paru-paru gitu. Iya. Jadi kita kan nyangkanya internal berarti di dalam tubuh. Ya udah paru-paru. Nah, itu ya konsepnya salah gitu. Padahal dia seharusnya di dalam sel, nanti ada di depan ya kita lihat. Nah, di sini kita lihat jantung memompa darah, kan ada peredaran, ini nanti menyambung ke sistem peredaran darah ya. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil ya. Peredaran darah besar dia mulainya kan dari sini nih, mulai dari ventricle kiri ya. Jadi kan darah masuknya lewat sini nih. Nah, sini ya. Darah masuknya lewat sini. Kemudian dipompa. Nah, dipompanya itu kan dari ventricle kiri, kemudian atrium ya. Dari atrium kiri, kemudian dia ke ventricle kiri di bawah sini. Di bagian kiri dulu. Baru dia masuk ke sini. Nah, ini. Baru dia masuk ke pulmonary valve ya. Jadi ini katup jantung yang mengarah ke paru-paru. Nah, jadi nanti si katup jantung ini punya saluran menuju ke paru-paru ke sini nih. Nah, jadi si darahnya terpompakan ke paru-paru. Nah, keren kan ya kalau bisa mengerti kayak gini mah daripada kita baca buku ya, baca buku. Wah, kacau, nggak ngerti konsepnya apanya gitu. Nah, kalau pakai model kayak gini enak. Masuk ke paru-paru sini. Nah, di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida ya. Dua-duanya ya, jadi ini paru-parunya masih tertutup kalau ini yang sudah dibongkar gitu. Setelah tertangkap karbon dioksidanya tertangkap oksigennya, karbon dioksidanya dikeluarkan, maka darah masuk lagi ke mana? Ke jantung ya. Darah masuk ke jantung lewat mana? Lewat sini. Nah, ya. Baik, kita munculkan dulu nih. Lungnya, pulmonary blood. Nah, ini ya. Jadi kalau sudah masuk dari paru-paru, dia akan kembali lagi ke jantung. Nah, lewat sini ya. Atrium, atrium kanan. Kemudian bilik kanan ya, bilik kanan dan serambi. Nah, itu kan ya. Kanan, serambi kanan, bilik kanan. Dari sini nanti dipompakan lagi, dipompa kemana? Ke seluruh tubuh. Nah, lewat mana? Lewat ini. Nah, ini nih valvenya nih. Katup aorta ya. Katup aorta adalah katup yang paling besar ya yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini nih nanti aortanya masuk ke sini. Wow. Ada yang menyalurkan ke bawah, yang nanti ke anggota tubuh bagian bawah ya, ke kaki, tangan, ada yang ke bagian atas otak, pundak. Nah, semuanya dari sini nih. 1, 2, 3. Nah, gitu. Peredaran darahnya dulu ya, berarti karena memang berhubungan sekali dengan sistem peredaran darah. Nah, itulah external respiration. Kalau internal respiration, nah ini dia terjadi di arteri dan vena. Nah, ini arteri ini yang warna merah ya, vena ini yang warna aduh mohon maaf ya. Ujiannya sama, aduh batuk pilek. Aduh, ya kebayang kalau di asrama nih. Nah, di sini nih pernapasan internal mah. Jadi si darah yang dibawa oleh arteri, oleh vena ke seluruh tubuh nanti akan disuplai ke dalam sel. Jadi ke dalam sel-sel di dalam tubuh ini nih. Ya, sel di usus nanti dapat suplai oksigen, apalagi di tangan, di otot nih yang butuh banget ya oksigen ya. Kalau tidak ada oksigen nanti kita lelah ya. Jadi kita kalau lari misalnya kemudian tidak mengatur nafas dengan baik, akibatnya nanti si otot tuh gampang lelah ya. Nah, jadi lari dikit nafasnya nggak diatur gitu. Kenapa? Karena si oksigennya tidak bereaksi dengan otot di sini. Jadi otot juga dia butuh oksigen ya untuk
memaksimalkan reaksi metabolisme. Oke. Nah, di sini kita lihat sistem pernapasan ya. Nah, ada bagian atas, upper respiratory system, ada juga bagian nasal cavity, rongga hidung ya. Nah, ini rongga hidung, paring, laring. Nah, ini dua istilah ini yang sering didengarkan di ujian ya, paling banyak disebutkan. Nih tolong dipahami ya. Faring, laring. Faring rongga menuju kerongkongan ya yang masuk ke lambung. Kayak sekali lagi faring bagian rongga yang masuk ke kerongkongan, laring rongga yang masuk ke tenggorokan. Berarti sistem pernapasan kan pakai laring ya, bukan faring nih. Kalau faring mah dia untuk masuk ke kerongkongan. Apa fungsinya nasal cavity? Apa fungsinya rongga hidung? Tahu nggak gimana nih? Zahra. Buat nafas, Pak. Bapak Yuliani udah ada di sini ya, Pak? Sama siapa? Coba. Yuliani, halo. Oh, berdua sudah. Iya, sudah, Pak. Oke, iya. Ya, halo Yuliani, mungkin belum pernah ketemu Bapak nggak di sekolah yang Yuliani itu? Pernahnya masih Ya. online, offline belum. Bapak udah ini mau pada lulus tapi belum pada kenal dan belum pada tahu ya. Aduh, Masya Allah. Iya, Pak. Oke. Kita lanjutkan dulu ya sambil chat-chat. Rongga hidung, ini kebayang nggak kalau kita lagi flu, pilek, apalagi COVID sekarang ya. Pasti ngiler. Kalau misalnya keluar ingus kan hangat rasanya. Karena memang fungsinya itu menghangatkan udara. Jadi di sini tuh ada seperti penghangat ruangan. Ada rongga-rongga. Nah, ini rongga-rongga 3 ya, ada 3 rongga di sini tuh. 1, 2, 3 yang berfungsi untuk menghangatkan udara ketika masuk ya, ketika masuk ke dalam tubuh. Oh, ini Zahra yang nyanyi. Bangun itu. Nah, baru kenal ini. Boleh manggilnya Caca aja, Pak, panggilannya Caca. Oke, Caca. Iya. Ini jauh banget ini. Oke, alhamdulillah bisa bersilaturahim lagi ya. Nah, jadi ini kalau keluar ingus baru terasa ya. Menghangatkan udara. Karena udara di luar ini dingin. Ketika dia masuk ke dalam tubuh harus dihangatkan. Penghangat ruangannya adalah ini rongga hidung ya. Ini konsepnya sebetulnya. Kemudian di sini udah. Nah, lebih dalam lagi nih tuh. Ada ada nasal cavity, kemudian ada superiornya, ada middle-nya, ada inferior. Nah, ini tadi ruangan-ruangan yang Bapak ceritakan untuk menghangatkan udara. Dan di sini juga terdapat banyak sel saraf sensoris ya. Namanya tuh olfaktori. Faktor ini untuk mencium. Banyak sekali indera-indera pencium yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita COVID kemudian nggak bisa mencium, pantaslah karena di sini banyak sekali lendir ya yang merusak jaringan saraf yang ada di hidung. Tapi lama kelamaan akan diperbaiki kembali ya dan bisa mencium lagi lah ya. Oke, wah orang dibedah habis-habisan nih ya, sama aja dengan yang tadi. Kemudian kita lihat tulangnya, tulang-tulang penyusunnya ya. Jadi tulang hidung ini tersusun dari tulang rawan. Sehingga apabila patah maka bisa diperbaiki kembali dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Kalau tulang rawan tuh. Kalau tulang keras, nah ini baru susah banget. Bahkan kalau rusak tulang keras nih bisa bertahun-tahun ada efeknya ya. Oke, ini masih sama ya dengan yang tadi ya. Nah, ini kita perhatikan ada epiglotis. Ah, ini ada yang baru nih. Sama trakea. Nah, ini ada yang baru nih. Apa itu epiglotis? Epiglotis ini adalah otot yang bekerja secara tidak sadar. Jadi tidak sadar ini kerjanya. Gimana gitu?
Mekanismenya ketika kita menelan, nah epiglotis ini akan menutup saluran ke tenggorokan sehingga nanti pas waktu kita nelan ya si tenggorokan ini terlindungi dari makanan yang tertelan ke kerongkongan. Masya Allah, hebat banget kan ya. Kita mekanisme ini bekerjanya sangat cepat sekali ya. Tidak boleh ada nasi satupun yang masuk ke sini. Kalaupun ada mekanisme pertahanannya. Nanti kita lihat di depan ya. Air that enters the nose is filtered. Oke, nah ini difilter. Ketika ada udara masuk tuh difilter nih, ada bakteri masuk, kotoran masuk. Nah, di sini tuh ada kelenjar Ceromoccus ya. Nah, ini jadi untuk menangkap bakteri, virus yang masuk ke dalam hidung. Sebetulnya ada mekanismenya dan di tenggorokan juga ada ya. Di tenggorokan juga ada lendir yang bergeraknya aneh. Seharusnya lendir tuh bergeraknya ke bawah, ini malah ke atas. Lendir tuh kalau dari tenggorokan dia bergeraknya ke atas ya. Jadi dari tenggorokan tuh dia naik ke atas lalu menuju ke lambung. Nah, nanti kita lihat videonya. Nah, ini filtration ya. Jadi disaring habis-habisan. Kalaupun masih ada yang masuk ke tenggorokan, maka di sini ada rambut-rambut halus juga. Jadi di sini rambut hidung, di sini ada juga itu rambut-rambut, tapi enggak kayak rambut biasa ya, kayak seperti tonjolan-tonjolan fili ya. Jadi tonjolan-tonjolan fili ini nanti dia akan mengambil kotoran bakteri yang masuk ke tenggorokannya. Oke, ini masih sama ya, jangan tertukar faring ke kerongkongan, laring ke tenggorokan ya. Trakea ini adalah bagian dari tenggorokannya ya sebelum masuk ke bronkus, bronchiolus. Kemudian di sini kita lihat lagi, oh multiple select-nya on, pantesan. Di sini kita lihat defensis, defensis jadi mekanisme pertahanannya. Nah, kalau di sini nggak ada ya, nggak ada mekanisme pertahanan yang tingkat seluler. Jadi di sini mekanisme pertahanannya masih berupa fisik ya, berupa organ lah, seperti lendir dan rambut. Tapi kalau udah nyampe sini, nah ini. Ya di paru-paru ini ada sistem pertahanan. Sistem pertahanannya apa? Sel, darah, putih ya, makrofag namanya. Kalau nggak salah ada videonya di sini ya. Nanti kita ketemu. Jadi ada sel darah putih yang menjaga di dalam paru-paru kita. Artinya kalau ada COVID masuk ke paru-paru dalam jumlah yang sedikit, itu bisa langsung diberantas habis karena memang ada sel darah putih ya yang menjaga di sini. Banyak banget gitu di alveolusnya, di bagian alveolusnya ya. Nah, ini faring, esofagus. Oke, esofagus kerongkongan yang tadi ya. Oke, kemudian mekanisme. Sneezing is an involuntary Nah, ini nih, jadi gerakan yang tidak sadar ya. Oke, gimana nih caranya? Ada partikel masuk, kemudian dia merangsang. Nah, ini nih, merangsang sistem saraf autonomus ya, autonomus itu tidak sadar. Nah, tidak sadar ini di bagian ini nih, di bagian otak medula ya, namanya tuh medula. Medula tuh bahasa Indonesianya otak tengah. Kalau misalnya kalian belum mengerti, diulang-ulang lagi aja ya videonya, ini direkam. Mudah-mudahan tidak terputus. Nah, ini di bagian sini nih. Ya, sistem saraf tidak sadar. Nah, apa yang terjadi ketika bersin itu? Nah, ini ya, jadi dia menutup nih. Esofagusnya dia menutup, kemudian epiglotisnya ini ya, epiglotisnya dia menutup, tenggorokannya dia menyempit ya. Nah, ini yang terjadi nih dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian otot perut juga berkontraksi, nah mengumpulkan tenaga, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ketika mengeluarkan udara itu dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Jadi ketika udara itu keluar tuh dengan kecepatan tinggi, artinya semua kotoran ya, hampir semua kotoran di dalam tenggorokan itu keluar. Karena itu yang COVID
harus pakai masker, bahkan kita juga di sekolah udah mulai 2 nih ya maskernya. Karena gitu ketika sneezing ini, wah luar biasa tersebarnya begitu cepat ya. Nah, jadi epiglotis tadi ya, epiglotisnya dia nutup dan tenggorokannya menyempit, pas waktu mau keluar baru dibuka ya dengan sangat lebar. Nah ini subhanallah ya. Karena itu kalau kita sneezing, kenapa harus menyebutkan alhamdulillah, yahdikumullah, yarhamukallah, karena nikmatnya luar biasa ya. Mengeluarkan penyakit tuh di tenggorokan tuh kita nggak bisa ya secara medis. Kalau misalnya mau ngambil sampel bakteri dari tenggorokan aja itu susahnya minta ampun. Kitanya harus berada dalam kondisi dibius ya. Tapi dengan adanya bersin ini, masya Allah. Jadi nikmat yang luar biasa, mengeluarkan dengan gratis ya, gak usah pakai bantuan medis gitu. Kalau ada pertanyaan boleh potong ya. Lebih senang kita banyak berdiskusi aja. Nah ini yang tadi ya saraf olfaktori, penciuman. Nah ini, jadi saraf penciuman ini ada di bagian atas palatum ya, jadi rangka otak bagian rahang nih. Nah ini nih, jadi kalau kita mencium, sebetulnya kita tuh sedang merespon partikel-partikel. Nah ini ya, partikel-partikel bau dari jadi dari rangsangan benda ya, atau misalnya dari rangsangan bau tertentu. Nah kemudian nanti disampaikan ke otak ya, di otak bagian depan ya. Berarti ini mesencephalon lah ya namanya. Nanti kita udah gak inget kayaknya bagian-bagian otak apa aja nih. Nah jadi di sini nih ya sistem sarafnya, dan hebatnya lagi sistem saraf penciuman yang ada dalam tubuh kita ini bisa mengenali hampir berapa ya 16.000 ya, 16.000 jenis bau ya, dan yang gak kita ketahui maupun yang sudah kita ketahui. Nah ini nih hebatnya, jadi kita bisa membedakan bunga apa, warna apa, bunga apa, kemudian bau makanan kayak gimana, bau di toilet kayak gimana. Nah itu semua sebetulnya ada di sini ya, ada di bagian saraf olfaktori. Menarik nih ya, boleh dipelajari kembali ya di asrama. Bapak kirimkan nanti kalian. Ya, Pak. Bapak kalau misalnya yang COVID gitu kan mereka nggak bisa nyium, Pak. Terus Iya. itu apanya, Pak, yang apakah itu saraf itu tadi ketutup atau gimana Iya. gitu? Iya betul. Baik, untuk COVID sebetulnya ya, ketika atau apa aja lah ya, kita lagi pilek juga sebetulnya sama, nggak bisa mencium. Jadi kalau misalnya pilek di sini tuh banyak terdapat lendir yang terdapat di bagian bolong ini nih. Nah di sini tuh ada bolong-bolong, coba cek. Nah ini bolong ya. Nah di sini tuh terdapat yang namanya sinus. Sinusitis pernah dengar lah ya. Nah sinusitis, jadi ada cairan di dalam lubang-lubang bagian kerangka tengkorak yang nanti akan banyak terurai ya, jadi banyak keluar ketika kita sedang mengalami inflamasi ya, reaksi inflamasi itu gara-gara bakteri atau gara-gara rangsangan tertentu. Nah jadi di sini tuh banyak sekali terdapat lendir ya. Sel sarafnya sendiri sebetulnya dia tidak rusak, betul. Ya tadi seperti yang diungkapkan, sel sarafnya sendiri dia tidak rusak, hanya saja di sini tuh banyak sekali terdapat lendir. Karena itu si partikel penciuman tadi dia hanya nempel di lendir dan masuk ke kerongkongan gitu, masuk ke kerongkongan lalu sudah tidak bisa tercium kembali gitu di sini tuh. Memang bisa mencium mah bisa itu ya, tapi dalam presentasi yang sangat rendah gitu. Nah, beda lagi dengan indera perasa. Kalau COVID mah kan indera perasanya tuh rasa ayam dan rasa air tuh sama. Ya. Nah, itu mah menyerang sistem saraf. Jadi kalau COVID yang kemarin yang Delta itu ya, kalau yang sekarang mah Omikron enggak lah, enggak terlalu. Nah, yang Delta ini benar-benar menyerang saraf. Jadi pas waktu makan es krim dengan air biasa tuh hambar aja, enggak
nggak ada rasanya. Berarti itu sel sarafnya yang kena gitu ya. Jadi perbedaannya di sana tuh kalau COVID dan penyakit ya dan influenza dan lain-lain sel sarafnya tuh yang diserang. Oke, terima kasih. Oh, ini nih sel sarafnya nih. Wow. Nah, ini ya, jadi sel saraf olfaktori yang nanti akan langsung tersambung dengan otak. Ah, ini nih, otak bagian tengah ya, mesencephalon. Nah, ini nih. Jadi ke sini nanti jalurnya. Reaksinya gimana? Reaksinya kimiawi ya. Jadi di sini reaksinya kimiawi ditransferkan menjadi reaksi listrik ya. Jadi ini tuh sebetulnya reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita tuh ini reaksi kimiawi tapi diubah menjadi energi listrik. Wah, wah, wah. Apa buktinya? Ya kita kalau kesetrum nyambung. Berarti kita punya energi listrik gitu. Nah, ini juga sama membuktikannya. Oke, itu ya. Kemudian di sini epiglottis. Inhaled air and ingested nutrients both pass through the oropharynx. Oke, nah ketika kita nelen ya, ini di sistem pencernaan. Nah, itu yang melindungi kita setiap saat. Artinya kita tuh bisa minum, makan sambil berbicara ya dengan adanya epiglottis ini. Jadi sebetulnya epiglottis ini adalah tulang rawan ya, tulang rawan yang bisa dibengkokkan. Nah, jadi bisa dibengkokkan ya sesuai dengan eh, kemiringan dari makanan yang kita telan. Jadi di sini tuh nah apabila ada yang masuk, nah lihat nih. Langsung tertempel di sini nih, di tenggorokannya. Apa yang terjadi nih? Apa ini nih? Coba, tadi apaan tuh? Keselak. Kaselek. Iya. Ya, betul. Gitu, kalau kaselek ada air aja dikit-dikit masuk ya. Ada air aja dikit masuk ke tenggorokan ya, bukan kerongkongan, ke tenggorokan. Itu langsung hek. Nah, memang mekanisme harus aman banget ya, harus aman banget. Nah, ini kita harus bersyukur kalau masih bagus sistem pernafasannya ya. Jadi bisa kasalak, bisa yang lain-lain itu nikmat yang luar biasa. Nah ini apa nih? Nah ini adalah vocal cord ya. Jadi suara vocal cord ya, pita suara. Ini pita suara tuh cuma dua gini doang nih ya. Cuma pita aja kayak pita aja nih dua nih ya. Terus suaranya hasilnya dari mana? Ini suara tinggi, suara rendah gitu. Kalau Caca ini suaranya apa nih kalau di crown? Dimasukinnya ke sopran sih Pak. Sopran, oke. Apa aja? Sopran, alto ya? Iya, sopran, mezzo sopran sama alto. Oke, itu belajar suara satu duanya gimana? Sendiri, feeling atau ada yang ngarahin? Sendiri sih Pak, lebih ke feeling. Oke, iya Bapak pernah lihat video Caca juga sih di Crown di ikutan lomba. Aduh malu aja ya. Ya, suka ini nih ya. Nah jadi di sini nih ya, kalau pingin suara kita kayak gimana, mau tinggi 8 oktav kayak Mariah Carey atau 7 lah kayak siapa kalau laki-laki tuh kenapa siapa? Aduh, to the moon siapa? Apalagi kalau gitu. Siapa itu? Lupa lagi biarin deh. Nah itu kan lumayan ya tinggi suaranya ya. Nah itu di sini nih kuncinya. Dia punya apa di pita suaranya gitu. Nah sekarang kita lihat nih. Kalau mau nyanyi itu kayak gimana? Atau mengeluarkan suara ya, phonation. Nah, Phonation is the production of sound. Itu adalah mekanisme udara keluar. Nah itu tuh ketika udara keluar, nah ini nih. Jadi ada mekanisme menutup, membuka, menutup, membuka. Nah ini bergetar tuh. Jadi ketika Bapak ngomong kayak gini juga atau lagi siapa yang nyanyi itu, wah getarannya ini bayangkan berapa. Dan kita kan nggak terasa sakit sama sekali ya. Nggak sakit kan itu padahal tek 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 tek. Ya sakit banget padahal kelihatannya ya itu tulang-tulang saling beradu. Nah ini suara rendah nih ya. Jadi kalau suara rendah, nah dia lebih kecil. Nah di sini nih perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah jadi kalau laki-laki dia si vokal chordnya dia lebih lebih pendek ya. Kalau perempuan dia lebih panjang. Nah, shorter ya.
Udah vokal. Nah, di sini ya. Caca pernah di Gurah atau di gimana? Nggak pernah? Nggak Suaranya? pernah, Pak. Belum Oke, pernah. bagus lah. Latih aja. Kalau pengen nyari-nyari suara mah, latih aja. Oke, yuk kuis dulu. Nih, the components of the upper respiratory system are anggota dari sistem pernapasan. Udah jago lah, sok apalah jawabannya ABCD aja langsung. Apa nih jawabannya? B ya, Pak. B, nasal cavity paring laring. Sip, that is correct. Betul sekali. Mau nanya sebentar, Pak. Boleh silakan. Kalau sakit tenggorokan itu sakitnya di mana, Pak? Nah, ya ini sekeluarga, aduh bapak, istri, kemudian anak. Pada sakit ya, Pak? Lagi betul, lagi sakit tenggorokan Pak Ya Irfan. Masya Allah, Pak Irfan, Pak Miftah gitu. Aduh ini kok sama kata bapak tuh tenggorokannya ini kenapa? Apa yang salah gitu? Nah, tenggorokan ini terdiri dari otot ya, otot polos. Nah, jadi bagian-bagian organ internal itu semuanya otot polos bekerjanya secara tidak sadar ya. Jadi ketika kita menelan pun itu kan nggak sadar ada gerak peristaltik di sana. Nah, tenggorokan pun dia terdiri dari otot polos ya. Nah, kalau kita sakit tenggorokan, di sana tuh sebetulnya ada mekanisme pertahanan yang berjalan ya. Jadi di bagian tenggorokan di sini tuh ada dua apa ya namanya tuh dua saluran getah bening ya. Jadi pokoknya di bagian ketiak nih ya, ketiak, tenggorokan, kemudian selangkangan. Nah, itu tuh ada bagian-bagian yang memang diberikan kelenjar getah bening dengan jumlah yang relatif banyak ya dibandingkan dengan bagian lainnya. Karena di sanalah organ terpenting yang sering terkena. Nah, jadi ketika kita sedang sakit tenggorokan, itu tuh sedang ada mekanisme pertahanan ya. Sel darah putih, makrofag, kemudian sel limfosit ya, itu sedang memperbaiki, sedang menghabisi ya virus bakteri yang menyerang di tubuh kita. Nah, mekanismenya ke kita, pertama kita dibikin lelah dulu, kan panas, biasanya kan ya, panas, sakit tenggorokan. Itu tuh sebetulnya mekanisme dari sistem pertahanan tubuh kita ya, sistem imunitas. Jadi kitanya dinaikin dulu supaya kitanya istirahat, kemudian nanti si tenggorokannya memang perangnya di sana gitu. Kalau misalnya ada rasa sakit di sana berarti perangnya itu terjadinya di sana. Masuk. Nah, boleh dong masuk silakan mau ikutan. Supaya rame ya. Nah, akibatnya apa gitu ke sistem saraf kita ya. Sistem saraf itu berhubungan erat sekali dengan sistem imunitas. Jadi sistem imunitas dia akan men-trigger ya. Sistem imunitas ini nanti dia memicu sistem saraf untuk mengeluarkan rasa sakit ya. Jadi mengeluarkan rasa sakit ada hormonnya, kalau misalnya hormon kesukaan itu kan endorfin ya. Nah, kalau misalnya hormon rasa sakit itu adalah oksitosin. Nah, jadi nanti dia mengalami rasa sakit yang memang dia normal lah ya, dalam batasan normal gitu, nggak sakit banget. Nah, di sana tuh. Jadi kitanya harus bersabar, beristirahat, dan paling enak sih minum air hangat ya. Nah, minum air hangat. Oke, itu aja sih, gampang. Nggak terlalu rumit ya kalau sakit tenggorokan. Makasih Pak penjelasannya. Iya, mudah-mudahan. Dokter ini ya. All of the following can be found in nasal cavity except apa nih? Udah pada jago lah. Di rongga hidung ada ini, kecuali apa? Olfaktori, sistem saraf olfaktori tadi udah ya. Mukosa nih lendir, konkae, nggak tahu. Cartilaginous ring, cincin tulang rawan. Mana coba? Kira-kira aja lah. Yang C bukan Pak. Yang C.
Oh, salah. Ya, salah ternyata Menarik. bukan kongke ya. Nah, kalau kongke ada ya. Jadi kongke ini bagian belakang ya, bagian belakang dari rongga hidung tuh ya. Jadi nanti dia yang menghubungkan antara rongga mulut dan rongga hidung. Jadi jawabannya adalah, nah ini nih, Yang D ya. cartilaginous ring. Jadi si sel tulang rawan tuh ini hanya ada di depan ya, cartilaginous tuh hanya ada di depannya saja, di bagian hidungnya. Oke, sampai sana dulu aja deh. Boleh dikerjakan ya, silakan. Banyak loh ininya, latihan-latihannya. Ini udah, sekarang lower. Itu udah ya, hidung dan rongga hidung sudah. Nah, sekarang kita ke lower respiratory system. Kita sampai jam 14.30 ya, nanti lebihin dikit. Nah, pertama kita lihat nih. Location of the trachea. Nih, trachea ini otot dan tulang rawan lagi. Ototnya mana? Ini di dalam. Ya. Nih, yang merah-merah ini ototnya. Di luarnya, nah ini struktur yang garis-garis mirip zebra ini ya. Ini adalah tulang rawan. Tulang rawan yang berfungsi untuk menegakkan tenggorokan. Dan tulang rawan ini dia bergeraknya sangat elastis ya. Oh ini cartilaginous ring tadi yang di soal nomor 2. Cartilaginous ring tuh ini ya di bagian tenggorokan. Tadi kan jawabannya salah ya karena betul cartilaginous ring ini di bagian belakang di sini bagian belakang tenggorokan gitu. Jadi ini bergeraknya elastis banget sehingga kita kalau nah ini muter-muter leher atau ke depan, ke belakang. Nah, ini terbawa si tulang ini. Bayangkan kalau Allah tuh menciptakan tulang rawan ini dengan keras ya. Tulang ring ini keras. Waduh, mau ke bawah susah, pinggir-pinggir susah. Masya Allah. Tapi enggak kan ya, Allah Maha cerdas dan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, ini nih cartilaginous ringnya. Ya, kalau ini tetap otot ya, otot yang ada di sini nih. Oke, ini trachea, kemudian ini bronkus. Ada bronkus, kemudian bronchiolus ya. Bronkus itu jadi cabang pertama dan bronchiolus adalah akarnya. Kalau Bapak suka membayangkan ini seperti akar pohon ya dan batangnya. Ini batangnya, ini akarnya. Nah, ini akar-akar yang kecilnya ya. Wah, Masya Allah ini ya kalau dirunut sampai ujung menarik sekali ya. Banyak sekali keajaiban penciptaan yang ada di sini. Nah, kita lihat nih, trachea dan bronki. The Langsung artiin aja ya. Nah, trachea ini convey air between upper and lower. Jadi di sini tuh dia menyalurkan oksigen. Nah, yang dari upper ke lower. Dan di sini ada tekanan tekanan hukum Dalton ya, nanti ada ketemu. Oke, nah ini kan gerak peristalsis ya, gerak peristalsis di sana. Nah, ini mekanismenya. Nah, ini nih. Coba boleh dilihat nih. Nah, ini batuk tuh. Jadi di sana tuh ketika batuk ada yang bergerak. Ini di bagian dalamnya nih, alveolus. Nah, di dalam alveolus ini sebetulnya strukturnya mirip dengan anggur ya, buah anggur. Ketika ada bakteri yang masuk, nah ketika ada bakteri yang masuk nanti dia akan dibunuh di sini. Jadi di bagian alveolus, di bagian alveolus ya. Jadi setelah trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus. Nah, di sini tuh terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kalau ada bakteri masuk di sini, kita sudah siap. Banyak banget sel darah putih yang akan membela kita ya, yang menghancurkan bakteri-bakteri yang ada di sini gitu. Nanti apa nih reaksinya? Namanya tuh histamin ya, allergic reaction and histamin ya. Jadi ini untuk untuk menstimulasi sel darah putih ya keluar gitu. Oke. Kemudian kita lihat lung. Nah, ini anatomical lung ya. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk yang mempunyai karakteristik unik. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat di sini ada belahan-belahan tertentu kan. Ini belah, ini enggak, ini ngebelah, ini belah gitu kan ya. Nah, sebetulnya ini ada karakteristik yang unik banget. Jadi ketika kita bernafas ya,
tulang rusuk ini dia bisa mengembang. Jadi dia seperti yang memanjang gitu. Belum pernah tahu mungkin ya. Nanti ada videonya di depan tuh. Jadi untuk tulang rusuk bagian dada di bagian atas ini ya, kalau kalian jadi seorang ahli kardio, ya ahli jantung ya. Nah, kalau misalnya mau mengoperasi jantung ya ini dibelah ya si tulang rusuk ini tuh. Nah, di sini tuh jadi ada tulang rusuk yang bisa terpisah ya. Jadi dia memisah nih bagian-bagian yang tulang rusuk ke berapa nih? Tuh 23, tuh 23. Nah, bagian 4, 5, 6, 7 ya. Nah, dia jadi bisa memanjang. Ketika dia memanjang artinya apa? Si paru-paru ini sedang mengembang. Jadi ketika paru-paru ini mengembang, si tulang rusuknya pun dia ikut mengembang. Jadi di sini tuh ada tulang rusuk yang memanjang. Ketika sudah mengempis paru-parunya, dia balik lagi ke posisi semula. Nah, selain dari tulang rusuk yang melindungi paru-paru, juga ada ini nih yang berfungsi dalam sistem pernapasan. Ya, ini nih bagiannya namanya diafragma. Di sini ada keterangannya enggak? Nah, diafragma ya. Jadi di sini diafragma ini sebetulnya seperti seperti penahan ya. Penahan volume udara pernafasan. Jadi si diafragma ini nanti dia berperan sekali apabila kita sedang melakukan pernapasan dada, pernapasan perut. Nah, kalau nyanyi nih Caca pakai pernapasan apa? Dada atau perut? Disuruhnya diafragma, Pak. Jadi makanya itu Caca baru mau nanya loh, Pak. Ya, ngaruhnya tuh gimana gitu kan waktu dulu mah diajarinnya kalau nggak pokoknya ada 3 kan, kalau nggak dada, diafragma, perut. Kalau dada itu katanya cepet capeknya nyanyinya dan nafasnya pendek. Nah kalau perut sama diafragma ya udah pilih antara 2 itu aja. Terus karena dari dulu dari SMP disuruh diajarinnya disuruh pakai diafragma ya pakai diafragma gitu. Oke, iya. Jadi kalau misalnya suara-suara tinggi ya kita kan ada di sekitar telinga ya. Jadi kalau suara tinggi itu ada di sekitar telinga nih nyampe pitch-nya. Wah keren tahu pitch. Pitch kontrolnya kan di sekitar telinga. Kalau dengan pernapasan dada itu nggak mungkin nyampe. Dan betul tadi seperti yang diceritakan capek ya. Karena kita mengeluarkan napas ngos-ngosan gitu. Tapi kalau suara tinggi ya betul diafragma ya ngambilnya di perut. Nah, jadi ketika kita mau ngeluarin suara tinggi itu jangan ngambil dari dada, tapi siapkan langsung tekan dari diafragmanya langsung gitu. Nah, itu yang dilakukan dan tingkatnya kan berbeda-beda ya sesuai dengan volume udara pernafasan yang ada di dalamnya. Oke, ini tips nih buat yang suka nyanyi. Kalau Yuliani suka nyanyi enggak? Enggak. Enggak. Kalau misalnya kita ingin suara tinggi, itu selalu berimbang dengan nafas yang banyak, nafas yang kuat, ya. Suara tinggi selalu berimbang dengan nafas yang panjang dan kuat. Gimana caranya supaya nafasnya panjang? Olahraganya cuma 2, satu renang, satunya lagi skipping. Nah, Caca suka apa? Di antara dua itu. Renang sih, Pak. Bagus sekali. Iya, emang kalau mau suaranya tinggi, nafasnya memang kalau suara tinggi itu napasnya pasti panjang lah. Gak mungkin suara tinggi tapi napasnya pendek. Wah, itu enggak bisa ya, enggak akan kejangkau. Bahkan kadang-kadang maksain juga jadi malas gitu ya. Nah, jadi gitu olahraganya. Silakan ya dikembangkan lah. Profesional dong ya. Yuk sampai berkarir ya. Asik lah. Oke. Nah, kita lihat di sini anatominya, anatomi paru-paru. Ini kan selaputnya ya, selaputnya. Nah, kalau terserang selaputnya, maka penyakitnya namanya pneumonia, ya. Nah, itulah yang di indikator COVID itu. Jadi seperti pneumonia, sesak napas. Karena memang ini yang diserang, ya. Superior lobe, horizontal fissure. Nah, ini horizontal fissure jadi pemisahnya ya. Padahal mah nggak dipisah gitu. Jadi cuma kayak kantongnya aja.
Ini yang diserang bagian ini. Karena di sini banyak sekali pembuluh darah juga ya, pembuluh darah dan pelindung, sebetulnya pelindung alveolus, oblique fissure, ini bagian atas, bawah dan tengah gitu. Perbedaannya apa kanan dan kiri? Kalau kanan, kalau kanan 3, kalau kiri 2. Nah, belahannya cuma 2 tuh. Ya, perbedaannya itu aja. Ini 3, ini 2 gitu. Ini pneumonia. Kalau menyerang trachea, bronkus, nah ini menyerang ini ya, menyerang bronkus nih, penyakitnya namanya bronkitis ya. Jadi kalau misalnya kita suka batuk karena dingin, biasanya itu bronkitis. Ya, Bapak pernah dulu bronkitis gara-gara apa ya? Lari pagi-pagi, pas waktu itu tuh lagi hujan. Kirain teh mau sehat, malah sakit bronkitis. Waduh, salah perhitungan ya. Pikiran kita tuh kayaknya mah sehat nih. Hujan-hujanan, tahu-taunya bronkitis, batuk dan dingin ya. Batuk dingin bronkitis. Nah. Oke, kemudian bronchial tree, oke udah. Nah, alveolus. Nah, tadi ya. Jadi alveolus yang struktur mirip anggur yang jumlahnya banyak banget. Wah, Masya Allah ya. Ini kalau darah di dalam paru-paru kita ya dibuang dikeluarkan, ingin tahu ya berapa volumenya. Itu darah kita tuh kalau misalnya dikeluarkan kemudian disebarkan di sebuah lapangan tenis itu akan menutupi semuanya. Artinya kan banyak banget ya darah kita tuh yang disimpan dalam paru-paru dan jantung ini nih. Nah, itulah ya perbandingannya. Kalau disebarin di sebuah tempat yang seluas lapangan tenis itu akan tertutup semua. Wah, tapi kan kita nggak merasa berat ya. Nah, ini nih hebatnya Allah. Ini ada arteri, vena, namanya pulmonary ya. Pulmonary itu artinya paru-paru. Nah, ada juga kapiler. Kapiler itu jadi pembuluh darah yang paling kecil. Di dalam alveolus ini ada bolong, sebetulnya jadi alveolus kantong ya, sac ya, kantong-kantong yang berisi udara, yang nanti dia akan memberikan oksigen ke sini ya, ke pembuluh darah. Dan sebaliknya karbon dioksida pun dia akan dikeluarkan masuk ke sini, masuk di alveolus, yang nanti dia akan dikeluarkan melalui mekanisme pernapasan eksternal ya. Oke, nah ini nih sel darah putihnya, ketemu deh, makrofag. Jadi sedang berkeliaran ini di dalam alveolus itu. Wah, berapa juta alveolus, ada jutaan lebih makrofag di sana, senantiasa menjaga kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan ya? Sudah dikasih perlindungan, organnya dipelihara, masih juga gak mau beribadah, itu ya bebannya menjadi manusia. Ya, semoga kita istiqomah ya, saling mengingatkan nih. Oke, ini udah ya, blood supply itu delang udah tadi dijelaskan. Jadi darah nih masuk ke paru-parunya dari mana? Oke, bagian ketiga, bagian ketiga ya, respiration. Nah ini sebelum waktunya habis nih. Baik, nah ini nih kita sedikit ngomongin fisika ya. Pulmonary ventilation. Ini ngomongin fisika dikit. Nah, mekanisme bernafas itu sebetulnya mirip dengan hukum Boyle, ya hukum tekanan. Oke, gimana coba? Di sini tuh jadi ada otot ya yang membantu untuk menarik supaya si paru-paru ini mengembang. Namanya eksternal interkostal. Nah, ini adalah ototnya dan diafragma. Jadi dua otot itulah yang nanti berperan. Nah, kita lihat nih. Ya, jadi ketika kita bernafas, nah ini yang terjadi. Tuh. Ketika kita bernafas, menarik nafas atau nama kerennya inspirasi, bukan inspirasi cari ide ya. Nah, ini suka ada yang ngomong inspirasi cari ide, ya betul lah. Karena kita lagi memasukkan, inspirasi itu artinya memasukkan udara ya ke dalam paru-paru. Nah, di sini yang terjadi adalah
Pressure, tekanan ya, tekanan udaranya tinggi atau rendah? Coba. Tinggi atau rendah nih tekanan udaranya? Yang kalau lagi narik nafas, Pak. Iya, lagi narik nafas ini nih, inspirasi. Tinggi atau rendah tekanan Rendah. udaranya? Tinggi, rendah. Mulai bingung kan di sana karena memang selalu bingung gitu kalau tidak dijelaskan oleh prinsip Boyle ini ya. Kalian udah pernah belajar kan ya tekanan PVNRT hukum itu mah hukum Boyle Gay-Lussac ya di kimia, lupa. Kalau di kimia mah apalah, kalau di fisika mah adalah ya hukum Boyle. Jadi ketika kita menarik nafas, nah ini seperti mekanisme ini nih. Jadi ketika kita menarik piston, ini ya tekanannya rendah. Terlihat dari mana? Titik-titik ini nih yang biru-biru ini nih ya. Titik-titik yang biru-biru ini dia bergeraknya secara bebas. Tuh artinya dia tekanannya rendah ya. Jadi seperti kita meniup balon. Jadi kalau kita niup balon, nah sampai balonnya gede banget, itu teh tekanannya rendah atau tinggi? Kalau udah balonnya gede, tekanannya rendah atau tinggi? Balonnya ditutup, nah balonnya ditutup, gimana? Rendah atau tinggi tuh? Tekanannya? Tinggi. Tinggi rendah. Oke, sebelum mulut balon itu dibuka, tekanannya rendah. Ya. Karena dia tidak ada gaya keluar kan, ya. Tidak ada gaya keluar kan. Jadi tekanannya dia masih rendah, seputar sana aja. Nah, kayak gini nih. Jadi dia tekanannya rendah nih. Ini sering banget loh keluar di UTBK dan banyak yang terkecoh ya. Banyak yang nggak ngerti gitu karena dia nggak ngerti hukum ini, Boyles ya. Nah, jadi ketika kita narik nafas sebetulnya tekanan udaranya rendah. Ya, tekanan udaranya rendah. Kalau pas waktu mengeluarkan napas atau nama kerennya ekspirasi, nah ini ya Bapak chat tuh, ekspirasi, nah ini tekanannya tinggi, bayangin aja balonnya udah ditiup, kemudian kita lepaskan mulut balonnya, itu kan tekanannya tinggi, ya, jadi dia bisa terbang kemana-mana mulut balonnya, itu maksudnya. Jadi ketika kita ekspirasi, mengeluarkan nafas, maka tekanan udara di dalam paru-paru dia tinggi. Nah ini nih. Dan satu lagi nih penunjangnya. Otot perut ya, rectus abdominis ya. Ini yang membantu kita untuk mengeluarkan nafas. Ini tolong dilihat lagi videonya berulang-ulang, dipelajari kembali ya. Karena memang ini sering banget keluar ya. Nah ini nih lihat, kalau misalnya kita lagi inspirasi, maka apa yang terangkat? Yang terangkat itu adalah otot eksternal interkostal, dia kontraksi itu bergerak ya. Ruksuk terangkat dan diafragma diafragma melengkung. Diafragmanya melengkung ya. Nah kalau lagi narik nafas nih, tekanannya rendah. Ya, tekanannya rendah. Kok rendah sih? Nah itu hukum fisika, hukum Boyle. Gitu ya. Nah sedangkan ketika kita ekspirasi, nah ini mengeluarkan nafas. Otot interkostal rileks, gak bergerak. Rusuknya turun, bener kan ya? Rusuknya turun, diafragmanya datar. Jadi sebelumnya melengkung, jadi si diafragma tuh gini nih. Ini dia lurus, melengkung gitu. Lurus, melengkung, jadi lurus melengkung ini untuk mendorong si paru-paru ini memiliki volume pernapasan yang lebih besar gitu. Oke, ketika ekspirasi, nah tekanannya tinggi justru ya, seperti kita sedang membuka mulut balon yang sudah ditiup. Oke, terakhir, nah ya ini ada external respiration structure nih ya. Oke, kita lihat dulu nih, ini juga penting. Nah, di sini ada pertukaran karbon dioksida dan oksigen kan ya. Nah, ini juga sebetulnya terjadi secara hukum fisika ya, hukum fisika dan biologi. Kalian pernah dengar difusi osmosis? Pernah dengar nggak?
Pernah. Oke, ada difusi, ada osmosis ya. Nah, difusi dia adalah pertukaran zat ya. Pertukaran zat berdasarkan tingkat konsentrasinya ya, berdasarkan tingkat konsentrasinya. Kalau osmosis pertukaran zat berdasarkan membrannya. Jadi ada membran yang menghalanginya. Kalau di sistem pernafasan di bagian alveolus ini terjadi secara difusi. Jadi di sini konsentrasinya ya, main konsentrasi. Oke, nah kita lihat di sini. Jadi di sini ada high oxygen pressure dan di sini ada high carbon dioxide pressure. Artinya oksigen di sini bertekanan tinggi di alveolus ya. Kemudian dia karena dia bertekanan tinggi, maka dia bisa masuk ke pembuluh darah ya. Nah, karbon dioksida sebaliknya tekanannya tinggi di pembuluh darah ya. Kalau nggak salah angkanya ada tuh sebanyak 14,33 mm Hg ya. Ada angkanya. Bapak share nanti apa namanya tuh presentasinya kalau dibutuhkan sama Caca sama Yuliani ya. Ada di sana teoritisnya lebih lengkap. Jadi di sini tuh kalau di alveolus ya, di bagian alveolus yang bolongnya tekanan oksigennya tinggi, karbon dioksidanya rendah. Tekanan karbon dioksidanya rendah. Sehingga si oksigen ini akan mendorong ya, mendorong masuk ke pembuluh darah karena tekanannya tinggi. Sebaliknya, nah ini ya, nah ini animasinya. Sebaliknya di pembuluh darah karbon dioksidanya tinggi, tapi oksigennya rendah tekanannya. Akhirnya yang menang karbon dioksida deh yang keluar dari pembuluh darah. Masya Allah ya, hebat banget kan ya. Cara mengatur tekanan udara di dalam paru-paru aja, di dalam alveolus aja Allah tuh maha cerdas ya. Ada ukurannya, ada mekanismenya. Ya, enggak sembarangan lah menciptakan tuh ya. Mata rafi khalqir rahman ini tafawut farjil basoro hal torami futur. Lihat-lihat kalau ada cacat celahnya dalam ciptaan kami dan enggak ada ya. Oke, sampai sini aja deh. Ada pertanyaan? Sudah jelas apa? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Iya, baik. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari kembali sama Caca, sama Yuliani. Ayo dong Bapak mendorong sekali kalian menjadi seorang profesional ya di bidang kedokteran. Karena memang kita tuh rumah sakit Islam tuh dikit banget lah. Dan kita juga pingin kayak Muhammadiyah ya, punya rumah sakit Al-Islam, punya rumah sakit Muhammadiyah. Coba kalau kita punya rumah sakit dan dokternya tuh kita-kita itu ya. Bapak jadi manajer gitu. Amin ya Allah, amin. Amin ya. Ini nih cita-cita kita bersama ya. Jadi bisa memajukan Islam ini ya untuk kita menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Rahmatan lil alamin, kasih sayang pada seluruh yang ada di bumi ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sekian. Kalau mau sih ya Caca, Yuliani, Bapak kalau misalnya mau download, Bapak kasih nih ya linknya ya. Tuh Ustazah siapa linknya? Coba kan ada WA tuh. Atau di Google Chat aja ya. Caca Yuliani dapat nggak? Iya Pak, boleh Pak. Ada Pak. Di Google Chat ya, Bapak simpan ya nanti yang Iya, Pak. bukan. Jadi ini pakai. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia, baca dulu di buku yang kami sediakan, buku paket. Cari-cari model 3 dimensinya, cari-cari animasinya banyak banget di sini. Jadi kita nggak akan kurang ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan foto bersama dulu. Lupa.